Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih cerah. Dan pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Perkenalkan, nama saya Rian Anggia Destiawan, Sarjana Kedokteran Hewan Magister Imunologi. Saya merupakan dosen tetap program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Imunologi Dasar yang merupakan salah satu mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi saya. Mata kuliah Imunologi Dasar merupakan mata kuliah wajib yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan Imunologi Dasar diselenggarakan selama 1 semester dengan jumlah 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap pencapaian-capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, dan CPL 7. Untuk mendukung pencapaian dari CPL-CPL tersebut, tentunya mata kuliah ini dirancang dalam beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasanya kita sebut CPMK yang terdiri dari CPMK 1 yaitu mampu menganalisis respon kekebalan tubuh, CPMK 2 yaitu mampu menganalisis sistem kekebalan tubuh dan gangguannya, kemudian CPMK 3 yaitu mampu menganalisis teknik deteksi antigen dan antibodi dengan metode imunokromatografi, CPMK 4 yaitu mampu menganalisis nilai kritis dan nilai rujukan dari suatu pemeriksaan, CPMK 5 mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan. CPMK 6 yaitu mampu menganalisis penerapan jaminan mutu, CPMK 7 yaitu mampu melakukan verifikasi dan validasi hasil uji, dan CPMK 8 yaitu mampu menerapkan prosedur penanganan limbah laboratorium. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Imunologi Dasar mengacu pada 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu delivery, kemudian yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga adalah assessment atau yang biasa kita sebut sebagai DIA. Komponen pertama yaitu delivery atau penyampaian materi. Nah, di mana pada tahap pertama ini saya melaksanakan melalui metode ceramah interaktif serta tatap muka. Nah, di mana pada tahap ini saya menyampaikan konsep-konsep dasar sistem imunitas adaptif secara sistematis dengan melibatkan mahasiswa melalui sesi tanya jawab agar proses pembelajaran berlangsung aktif dan efektif. Komponen kedua yaitu interaction atau interaksi pembelajaran diwujudkan melalui metode diskusi berbasis gambar dan ilustrasi mekanisme sistem imunitas adaptif, di mana mahasiswa diminta untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme respon imunitas adaptif berdasarkan gambar yang telah disajikan. Nah, melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, mengintegrasikan konsep yang telah dipelajari, serta mengkomunikasikan hasil analisisnya secara lisan. Nah, kemudian komponen yang terakhir yaitu adalah komponen ketiga, assessment. Dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai bentuk penilaian yang meliputi tugas sebesar 30%, kehadiran dan keaktifan yaitu 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester yaitu 25%. Nah, pada tahap ketiga ini dirancang untuk mengukur pencapaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Komponen materi sistem imunitas adaptif yang akan saya sampaikan meliputi pengertian sistem imunitas adaptif, karakteristik sistem imunitas adaptif, jenis-jenis sistem imunitas adaptif, mekanisme sistem imunitas adaptif, serta dampak infeksi terhadap sistem imunitas adaptif. Nah, penyampaian materi ini disusun secara sistematis
dimulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam konteks infeksi, sehingga nantinya mahasiswa mampu diharapkan memahami dan menganalisis mekanisme kerja sistem imunitas adaptif. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah imunologi dasar bersumber dari buku textbook imunologi terkini, kemudian artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi yang merupakan hasil penelitian yang telah saya lakukan dan relevan dengan materi perkuliahan yang akan saya ajarkan. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah imunologi dasar dengan materi imunitas adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, tentunya pada pagi hari ini tentunya tetap semangat ya dalam hal menggali ilmu dan mendalami ilmu, terutama ilmu imunologi dasar yang nantinya akan kita bahas, yaitu tentang sistem imunitas adaptif seperti itu. Nah, baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita diskusikan dimudahkan dan dilancarkan dan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan sistem imunitas adaptif ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu untuk CPMK yang pertama, kita mampu menganalisis respon kekebalan tubuh, yang dimana sebelumnya teman-teman sudah memahami respon kekebalan tubuh, terutama sistem imunitas innate. Nah, kemudian yang kedua yaitu sub CPMK 2, yaitu mahasiswa secara individu mampu menjelaskan klasifikasi kekebalan tubuh dan responnya. Nah, tentunya pada pagi hari ini kita akan mempelajari apa saja sih sel imunitas adaptif itu, kemudian bagaimana responnya terhadap mikroorganisme, yang dimana nantinya kita akan membahas tentang respon sistem imunitas adaptif terhadap bakteri Salmonella. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ketepatan dalam menjelaskan sistem imunitas adaptif ya. Nantinya ketika kita sudah memahami, tentunya nantinya kita akan tepat dan cepat dalam menjelaskan apa itu sistem imunitas adaptif dan bagaimana responnya, seperti itu. Nah, seperti kita ketahui teman-teman bahwa sistem imunitas adaptif di sini pengertiannya adalah sistem imunitas yang memiliki mekanisme pertahanan terhadap mikroorganisme yang spesifik. Nah, inti dari sistem imunitas adaptif di sini adalah pertahanan tubuh yang spesifik. Ya, contohnya, apabila ada COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem imunitas adaptif yang terbentuk adalah fokus dan spesifik terhadap COVID-19. Ya. Nah, sistem imunitas adaptif di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada pertahanan humoral, yaitu berupa protein. Salah satunya adalah antibodi, ya, nanti kita akan membahas lebih jelas lagi di akhir slide. Kemudian yang kedua yaitu pertahanan seluler, yaitu berupa sel. Ada dua sel, yaitu sel limfosit T dan sel limfosit B, ya. Nantinya kita akan membahas secara lebih lengkap di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian apa sih sifat utama dari sistem imunitas adaptif di sini? Tentunya seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, salah satu ciri-cirinya adalah spesifik dan beragam. Maksud dari beragam di sini, semakin banyak mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, maka sistem imunitas adaptif juga akan semakin banyak ragamnya, disesuaikan dengan jenis mikroorganisme, entah itu bakteri atau virus. Tapi tentunya meskipun dia beragam, tapi dia memiliki spesifik, ya, sifat yang spesifik. Kemudian yang kedua yaitu memiliki memori, di mana fungsinya memori di sini adalah untuk mengingat mikroorganisme yang menginfeksi sebelumnya. Ya, misalnya ada COVID-19A masuk ke dalam tubuh, kemudian sistem imunitas adaptif merespon, kemudian sembuh nih orangnya, kemudian masuk lagi beberapa bulan COVID-19A masuk lagi ke tubuh orang tersebut. Maka yang berperan dalam menghalau atau melawan mikroorganisme ini adalah sel memori, baik sel T memori dan sel B memori, ya.
Nah, kemudian yang terakhir adalah sifat dari sistem imunitas adaptif di sini adalah self toleran, ya, di mana self toleran di sini. Jadi, sistem imunitas adaptif itu dia tidak merusak tubuh kita sendiri, ya. Artinya dia mentoleransi tubuh kita, dia mengenali tubuh kita sehingga tubuh kita dianggap teman, ya. Jadi, sistem imunitas adaptif di sini dia bersifat self tolerance, ya, artinya dia tidak melawan sel tubuh itu sendiri, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini adalah macam-macam dari sel imunitas adaptif tadi, ya, seperti yang sudah kita ketahui, yaitu ada seluler yaitu limfosit dan ada humoral yaitu ada antibodi, ya. Nah, di mana teman-teman semua untuk sistem imunitas seluler di sini, ya, dia memang ada beberapa mekanisme, ya, di mana yang pertama di sini dia dapat mengaktifasi sel makrofag, ya. Kemudian yang kedua dia dapat menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Nah, bagaimana dengan mekanisme sistem imunitas humoral yang diperankan oleh antibodi? Antibodi nanti dia akan berikatan dengan patogen atau dengan mikroorganisme. Nah, ini adalah mekanismenya. Sehingga patogen ini tidak mampu melekat ke sel tubuh. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ketahui macam-macam dari sistem imunitas adaptif, ya, kita akan mempelajari yang pertama yaitu tentang seluler, ya, sistem imunitas seluler, ya. Di mana sistem imunitas seluler di sini yaitu ada sel T helper CD4. Nah, di mana sel T helper CD4 di sini dia mampu mengaktifasi makrofag dan menstimulasi sel B untuk menghasilkan antibodi, ya. Nah, di mana untuk sel T sitotoksik CD8, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, ini untuk membunuh sel yang terinfeksi mikroorganisme intraseluler, ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di sini, yaitu di sini ada limfosit T helper. Nah, di mana nantinya hasil akhir dari limfosit T helper di sini yaitu yang pertama mengaktifasi makrofag, yang kedua menginduksi adanya inflamasi, yang ketiga yaitu mengaktifasi proliferasi limfosit B dan limfosit T, ya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu sel T sitotoksik CD8+. Nah, di sini diperankan oleh CTL yaitu limfosit T sitotoksik, seperti itu, ya. Nah, di mana nantinya responnya dia akan menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus, seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme, ya, mekanisme secara singkatnya bagaimana bagaimana sel T helper CD4 ini bekerja, ya. Di mana sel T CD4 ini aktif apabila terdapat sel APC MHC2. Ya, jadi sel T CD4 ini dia aktif ketika menerima presentasi antigen yang diperankan oleh sel dendritik, ya. Ikatannya bagaimana? Ya, ikatannya yaitu dengan MHC2. Jadi MHC2 berikatan dengan dikenali oleh CD4, maka sel limfosit CD4 dia akan aktif. Fungsinya apa? Nanti akan berdiferensiasi menjadi dua. Yang pertama adalah sel T efektor CD4 dan sel T memori CD4. Nah, di mana dua-duanya ini dia akan bergerak ke jaringan, seperti itu, ya. Nah, kemudian ini adalah mekanisme bagaimana sel T CD4 itu bekerja, seperti itu, ya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan gambar di samping. Oke, sebutkan nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahro, NIM 24105002, Bapak. Oke, mungkin bisa menjelaskan? Jadi yang pertama itu sel dendritik, dia akan membawa antigen dari jaringan untuk dipresentasikan ke sel T CD4 di jaringan limfoid. Di mana di jaringan limfoid itu sel dendritik dia akan mempresentasikan antigen tadi melalui ikatan MHC2 dan CD4+ dan CD4, serta terdapat B7 dan juga CD28 sebagai ikatan kostimulator. Dan juga terdapat stimulasi dari sitokin, Bapak. Nah, kemudian ikatan tersebut
dia dapat menyebabkan proses proliferasi dan diferensiasi dari sel T helper CD4 di organ limfoid. Kemudian, sel T helper CD4 yang sudah berdiferensiasi tadi, dia itu akan bersirkulasi ke pembuluh darah. Lalu, sel T helper CD4 yang sudah aktif, yaitu sebagai efektor, dia akan bermigrasi ke jaringan di mana tempat adanya infeksi atau kerusakan sel tadi, Bapak. Kemudian sel T helper yang aktif itu dan berada di jaringan, kemudian dia dapat mengaktifasi sel fagosit untuk membunuh mikroba dan juga mengaktifasi sel neutrofil dan monosit, sehingga dia akan memicu atau menyebabkan respon inflamasi dan juga mengaktifasi sel leukosit yang lain. Oke, baik. Terima kasih pada saudari Alia ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh saudari Alia bahwa aktivitas limfosit T CD4 itu dia diaktifasi oleh sel dendritik ya yang mempresentasikan antigen melalui MHC2 dan dikenali oleh CD4. Kemudian selanjutnya yaitu ini adalah macam-macam dari sel T efektor CD4 ya, di mana dibagi menjadi 4 sel. Yang pertama adalah sel T helper 1 yang mengaktifasi makrofag ya. Kemudian yang kedua sel T helper 2 yang mengaktifasi eosinofil ya. Kemudian yang ketiga sel T helper 17 yang mengaktifasi neutrofil. Yang keempat adalah sel T follicular helper yang dimana ini dapat mengaktifasi sel B. Baik. Kemudian kita lanjut ke sel T CD8. Ini merupakan bagaimana mekanisme umum sel T CD8. Sel T CD8 dapat aktif apabila sel dendritik membawa mikroorganisme melalui MHC1 dan dikenali oleh sel T naif CD8 seperti itu ya. Maka nanti akan muncul yang namanya sel efektor CD8 yang fungsinya apa? Yaitu untuk menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus seperti itu. Nah, oke teman-teman semua. Nah, ini adalah respon limfosit T CD8 ya, bagaimana dia aktif, kemudian bagaimana dia merespon antigen ya. Nah, di sini ada gambar ya, kemudian ada tanda tanya. Apakah ada yang bisa menjelaskan berkaitan dengan gambar tersebut? Apa nih? Oke, sebutkan nama dan NIM. Di mana antigen akan dipresentasikan APC ke sel T CD8 plus naif di dalam kelenjar getah bening melalui bantuan B7 dan CD28. Lalu sel T CD8 plus yang naif ini akan aktif dan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang banyak dan akan berubah menjadi sel T efektor. Lalu sel efektor ini akan menuju ke aliran darah, menuju ke menuju lokasi target dan akan menuju ke jaringan tubuh yang terdapat antigen. Lalu sel efektor ini akan langsung membunuh sel target secara spesifik, Bapak. Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada saudari Ahira ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh saudari Ahira bahwa sel limfosit T CD8 itu dapat diaktifasi oleh sel dendritik yang membawa mikroorganisme ya melalui MHC1 dan dikenali oleh limfosit T CD8. Nah, sehingga dia akan aktif dan akan bergerak ke jaringan tempat infeksi melalui pembuluh darah. Apa yang dilakukan limfosit T CD8 yaitu untuk menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya? Kok sel tersebut bisa pecah? Nah, sel limfosit T CD8 teman-teman semua memiliki dua mekanisme. Yang pertama adalah mengeluarkan enzim perforin dan granzim, di mana perforin ini dia untuk melubangi sel, kemudian granzim dia masuk ke dalam sel dan menghancurkan materi yang ada di dalam sel tersebut ya, sehingga sel menjadi pecah.
Nah, kemudian yang kedua yaitu melalui ikatan fas L dengan fas pada sel target. Nah, ini teman-teman. Nah, fas L atau fas ligan itu dimiliki oleh limfosit T CD8, kemudian dia mengenali fas pada sel hidup. Nah, sehingga nantinya ketika terjadi dua ikatan ini, maka sel ini akan pecah, seperti itu. Nah, kemudian dalam aktivasinya, sel T itu memiliki dua reseptor penting. Yang pertama adalah CTLA4, dia fungsinya adalah sebagai co-stimulator atau meningkatkan mekanisme kerja dari limfosit T. Kemudian CD28, fungsinya adalah untuk co-inhibitor. Nah, di mana maksudnya co-inhibitor di sini? Dia mencegah limfosit T aktif, seperti itu. Nah, jadi co-inhibitor di sini dia menyebabkan limfosit T tidak aktif, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, nah ini adalah penelitian saya yang kedua mengenai infeksi Salmonella typhimurium ya pada mencit. Nah, di mana kita tahu bahwa mekanisme yang pertama dari limfosit T, dia ada limfositosis yang artinya terjadi peningkatan limfosit setelah adanya infeksi salmonella. Nah, ini ya. Nah, ini adalah negatif. Nah, di mana jumlah limfosit pada kontrol negatif dia 143. Namun setelah infeksi ya limfosit ini meningkat yaitu 209 seperti itu. Nah, inilah disebut sebagai limfositosis, yaitu peningkatan sel limfosit. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, berbeda dengan penelitian yang selanjutnya ya. Ini adalah secara spesifik bagaimana kita menelisik lebih dalam tentang infeksi Salmonella typhimurium terhadap limfosit T CD4 dan CD8. Nah, ternyata dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa Salmonella typhimurium dia dapat menghambat proliferasi ya dari limfosit T CD4 dan juga menghambat proliferasi dari limfosit T CD8. Atau penghambatan ini disebut sebagai limfositopenia, yaitu penurunan sel limfosit ya. Kemudian kita lanjut ke limfosit B. Nah, setelah kita mempelajari tentang limfosit T, kemudian kita bergerak ke limfosit B. Limfosit B fungsinya untuk apa, teman-teman? Yaitu untuk memproduksi antibodi ya. Ini dia. Memproduksi antibodi. Antibodi diproduksi dari mana? Nah, gini alurnya. Setelah sel B aktif, maka sel B akan berdiferensiasi menjadi dua sel, yaitu sel B memori dan sel plasma. Nah, yang menghasilkan antibodi ini adalah sel plasma. Yang selanjutnya, teman-teman, nah ini adalah aktivasi limfosit B ya. Sebelumnya kita tahu bahwa produksi antibodi itu harus melalui limfosit B yang aktif terlebih dahulu. Nah, tentunya untuk mengaktifasi limfosit B itu ada dua macam. Yang pertama adalah T-dependent dan T-independent. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan berkaitan dengan mekanisme pada gambar di depan. Oke, silahkan sebutkan nama dan NIM. Untuk yang T-dependent itu, pertama ada protein antigen yang berdekatan dengan sel reseptor IgM, yaitu pada sel folikuler sel B, kemudian yang nantinya akan aktif dan mendapatkan sinyal bantuan dari sel T helper, dan kemudian akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi IgM dan IgA menjadi antibodi yang spesifik, kemudian akan membentuk sel memori, Bapak. Untuk yang sel T independent itu antigen non polisakarida atau antigen non protein itu akan berikatan dengan reseptor IgM yang ada pada sel B, kemudian aktif dengan bantuan sinyal komplement dari protein, dan kemudian akan berdiferensiasi dan proliferasi menjadi IgM, yaitu sel B yang pendek, jangka pendek, Bapak. Oke, ada lagi atau cukup? Cukup, Bapak. Cukup. Oke, terima kasih pada saudari Nafisa. Nah, di mana di sini ada yang namanya T dependent dan T independent ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh saudari Nafisa tadi, bahwa
untuk T dependent ini diperankan oleh antigen protein, bisa virus, bisa bakteri dan lain sebagainya. Kemudian untuk T independent itu diperankan oleh polisakarida, contohnya adalah jamur, seperti itu ya. Nah, kemudian aktivasinya apa? Kalau untuk T dependent dia menghasilkan banyak antibodi, yaitu ada IgE, IgA dan IgG. Kemudian yang kedua untuk T dependent dia menghasilkan hanya satu antibodi saja, yaitu IgM. Nah, kemudian kesimpulannya teman-teman, sudah tiba kita di kesimpulan ya. Nah, di mana sel imunitas adaptif di sini merupakan sel yang spesifik ya, yang memiliki ciri-ciri dia spesifik, beragam, memiliki memori, dan dia sifatnya adalah self tolerance, atau dia tidak melawan tubuh hostnya sendiri, seperti itu. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan pada hari ini. Oke, silakan sebutkan nama dan NIM dan pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Sela Aprilia dengan NIM 241051011. Izin bertanya Bapak, bagaimana respon limfosit terhadap virus? Oke, bagaimana respon limfosit terhadap virus ya? Nah, respon limfosit terhadap virus teman-teman, baik saya jawab ya. Respon limfosit terhadap virus ini sangat kompleks sekali ya. Tapi yang paling berperan penting di sini adalah ada dua limfosit, yaitu limfosit T CD8 yang dimana ini nanti akan menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus. Kemudian yang kedua yaitu limfosit T follicular helper ya, dimana limfosit T follicular helper di sini nanti dia akan mengaktifkan sel B untuk memproduksi sel plasma dan memproduksi antibodi ya, dimana nantinya yang melawan virus ini yaitu ada beberapa sistem imunitas atau sel imunitas. Yang pertama adalah antibodi yang dikeluarkan oleh sel plasma, terutama imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Kemudian yang kedua yaitu limfosit T CD8, di mana limfosit T CD8 ini dia nanti akan menghancurkan sel yang sudah terinfeksi oleh virus, seperti itu. Seperti itu, Saudari Sela, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, terima kasih pada Saudari Sela. Mungkin ada yang lain? Jika tidak ada, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kemudian belajar hari ini adalah investasi terbaik masa depan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Demikian uraian singkat dalam proses pengajaran pada mata kuliah Imunologi Dasar Materi Imunitas Adaptif yang saya ampuh. Video ini juga merupakan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya. Besar harapan saya semoga video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.